The most extraordinary and exciting virtual experience for marketing sales experts and entrepreneur. Expreneur Marketing Sales Summit 2021. Learn from 18 expert speakers. James Gui, Hindranata Nikolai, Denny Santoso, Sunil Tolani, Christina Lee, Alfalak Arsenda Tama, Tom MC Ifle, Joshua Sutanto, Tony Chia, Sanjay Casey, Paulus Sulastri, Mike Gunawan, Indra Hadiwijaya, Irfan Prarendra, Rini Adrika, Marcel Timotius, Sutiono Partorejo, Pinpin Bakhtiar. Saturday, Sunday, 27-28 March 2021. Oke teman-teman semua, welcome back. Wah, akhirnya kita akan sampai di puncak acara kita selama 2 hari ini ya. Sudah begitu banyak speaker yang luar biasa berbagi ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga sekali. Dan kita tiba di ultimate eventnya pada sore hari ini ya. Kita akan menyaksikan discussion panel dengan 3 speaker expert sekaligus. Ada Denny Santoso, Sunil Tolani, dan juga Christina Lee membahas mengenai mindset, strategi, dan marketing ya. Jadi make sure kita dengarkan baik-baik ya, kita catat apa yang penting, dan make sure kita juga praktek semua ilmu yang kita pelajari selama 2 hari ini dari semua speaker ya. Siapa semua yang masih semangat angkat tangannya, boleh chat saya ya. Ingat, semakin kita aktif, ilmu nyerap ke otak, duit nyerap ke dompet ya. Yang sayanya paling panjang, ilmunya makin nyerap, duitnya nyerap dompet ya. Sekali lagi, saya yang A-nya panjang, makin nyerap otak, duitnya nyerap dompet. Amin ya. Nah, itu tandanya kita proaktif menjemput rezeki ya. Kalau kita menjemput rezekinya pasif, nah rezekinya juga ilfil lama-lama. Betul ya? Nah, kita tepuk tangan dulu deh. Ya, tepuk tangan buat kita semua, dan saya yakin 2 jam ini akan sangat-sangat spektakuler untuk kita semua ya. Dahsyat, luar biasa. Nah, jadi tanpa banyak berpanjang lebar lagi, saya akan perkenalkan ya orang yang luar biasa, penuh inspirasi ya. Saya dengarkan percakapan-percakapan beliau di sosial media ya, hasil kerjanya luar biasa, penuh dengan ilmu dan wawasan yang luas ya. Ini dia adalah Sunil Tolani ya, seorang praktisi entrepreneur, praktisi profesional, dan juga pemberdaya. Entrepreneur di Mindset Hacker dengan pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai intrapreneur dan entrepreneur. Beliau juga adalah founder dari CaliberWorks.com, sebuah digital agency, juga founder dari mindsetmerdeka.id, personal growth movement, author, pengarang buku Gue Ogah Ribet. Nah, yang pada ribet-ribet ya, make sure kita permudah hidupnya sore hari ini. Inilah master anti hidup ribet ya. Dan certified NLP coach, business coach, dan juga professional coach. Juga aktif sebagai mentor di Indigo, sebuah startup business incubator by Telkom Indonesia. Juga aktif sebagai advisor di komunitas rumah millennials, Neuro Leadership Indonesia, dan juga Ruang Pemimpin Indonesia. Pecinta kopi, ya boleh ajak-ajak kopi Bro Sunil ya, pasti beliau bersedia supaya waktunya cepat, kalau waktunya cocok ya. Dan pendiri Koperasi Komunitas Kopi Indonesia, luar biasa. Ini memang betul-betul coffee freak ya, hobinya luar biasa nih. Dan juga steering komite Expreneur Summit 2021 ya. Quote-nya keren banget nih, hidup itu indah, yang ribet elunya. Nah, kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Sunil Tolani. Thank you, yes, Bro Marcel. Sunil. Thank you so much, Bro Marcel. Thank you, bro. Ya. Apa kabar, Marcel? Very good. Life is great, bro. How are you, bro? Dia baru ngomong very good, mukanya hilang. Jangan hilang gitu dong. Very good. How are you, bro? Baik. Nice. Tadi breaknya ngapain aja, Bro? Ngopi nggak tadi, Bro? Breaknya ngopi sambil ngobrol sama expert nih. Belajar terus. Mantap sekali. Oke, teman-teman. Yes. Thank you, Marcel, for the great introduction. Thank you, Bro Sunil.
Semoga kita bisa memulai acara ini dengan asik. Salam juga teman-teman semuanya. Sebelum saya mengintroduce dua sahabat saya yang saya kagumi, saya ingin memberikan sedikit tips buat teman-teman. Tipsnya adalah untuk 120 menit ke depan, jangan ribetin diri lo untuk terlalu banyak nyatet, kecuali poinnya penting banget. Fokus, kan selama 2 hari sampai tadi, kalian udah banyak sekali belajar how to. Jadi sales gimana, jadi marketing gimana. Now, kalian belajar how to listen, how to focus, how to understand, and how to learn. Oke, guys? Setuju ya semuanya? Siap ya? Jadi, jangan pada buru-buru ngetik, belum selesai pembicaraan udah pada nembak pertanyaan. Take it easy, santai. Ikutin, nanti saya akan arahin. Oke? Oke, so now I'm gonna begin to introduce my sahabat. Pertama adalah Christina Lee. Welcome. Christina Lee adalah sosok yang saya kagumi. Kenapa? Karena dia adalah pejuang, dia adalah individu yang sangat helpful, dia adalah individu yang sangat compassionate, sangat percaya diri, dan meskipun dia penuh keraguan, dia tidak pernah malu bertanya. Itu yang penting, tidak pernah malu bertanya. Dan apapun yang dia belajar, dia tidak pernah simpen buat dirinya. Dia percaya membagikan knowledge itu adalah bagian dari culture kehidupan yang indah. Dan Christina Lee adalah founder dari 101red.com dan juga Lume Colors dan juga YouTuber. And Christina Lee is also my very, very close friend. Welcome Christina Lee. Thank you Om Sunil. Gila, Om Sunil keren banget. Oke. Next, ada satu lagi. Nah, kalau yang ini namanya Denny Santoso. Oke, kalian udah pernah dengar kemarin introduction panjang lebar. Nah, introduction yang kemarin disimpan aja. Sekarang introduction dari versi Sunil. Denny ini adalah manusia yang paling ngotot gue pernah ketemu dalam hidup gue. Ngotot untuk sukses. Ngotot untuk belajar. Ngotot, pokoknya gue nggak peduli. Gue harus berangkat ke US, gue harus buang 500 miliar, gue cari itu duit 500 miliar, gue pergi ketemu Russell Branson, meskipun di sana gue cuma bisa foto 5 menit, tapi ilmunya itu yang penting. Jadi dia bakal kejar orang itu sampai mampus, sampai dia dapat. Itu adalah Denny Santoso. Dan gue bangga punya sahabat seperti dia, karena dia ngajarin gue, Nil, hidup itu indah kalau kita ngotot, bro, gitu. Luar biasa. Thank you, bro. Thank you. So, teman-teman harus tahu siapa yang kita connect, dan kita harus mengenali kualitas-kualitas dari dia. Dan sekali lagi, saya lupa juga menyebutkan, Denny itu orang yang sangat-sangat to the point. Dia tuh suka membagikan ilmu, tapi dia paling males bertele-tele. Jadi kalau lo mau tanya pertanyaan, nanti lebih baik pertanyaannya di frame. Ini pertanyaan gue dramatis apa enggak? Kalau dramatis gue digampar nih. Mendingan gue tanyanya. Lo bawa ini nih. Itu dia. Oke. Oke. So, Denny, welcome. Thank you, bro. Thank you, Runil. Luar biasa. Den, udah makan apa tadi? Barusan makan pasta nih. Mantap. Christina udah makan apa? Mau nggak, Christina? Makan pecel lele. Mantap. Gue tadi makan ilmu dan pengetahuan dari Bro Pinpin. Oke. Oke guys, saya akan mulai dulu. Saya akan ngobrolin tentang mindset. Sebenarnya gue udah tadi tulis pointer bentar ya. Karena ini pembahasan gue untuk mindset. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol aja teman-teman yang lagi dengerin, yang sebagian videonya dimatiin supaya bandwidth-nya mantep, suara talk chair. Oke, saya akan bacakan, pertama saya akan ngomongin soal mindset. Pentingnya jadi gini, mindset itu yang penting buat saya pertama itu bukan ilmu sales, ilmu marketing, itu semua penting. Tapi buat saya pribadi, mindset yang paling penting adalah tentang diri elo. Jadi elo harus tahu, elo itu siapa, elo bisanya apa, untuk siapa, elo mau kemana, dan sama siapa. Oke?
Itu adalah 5 pertanyaan penting untuk mapping diri lo, guys. Kedua adalah mindset tentang perubahan diri. Mindset perubahan diri itu ada 7, teman-teman. Pertama adalah mindset tentang self-trust. Self-trust itu kepercayaan. Beda sama keyakinan. Ya. Pertama kita ngomongin kepercayaan. Kamu percaya nggak sih kamu sanggup? Kamu percaya nggak sih kamu mampu? Kamu punya kemauan nggak sih untuk menjadi orang yang mampu? Kamu percaya nggak? Nah, percaya itu harus dibangun dengan kesadaran. Kesadaran yang kuat bikin kita menjadi manusia yang sabar. Karena semua itu ada proses. Hari ini segitu banyak coach keren yang sharing selama 2 hari, itu mereka semua melewati proses. Tapi ingat, mereka semua punya tingkat kesabaran karena sadar mereka sedang dalam proses. Jadi kalau nggak sadar, lu nggak akan pernah sabar. Dan nanti lu punya mental Indomie lagi. Instant is everything gitu kan. Tapi kalau udah melewati proses, lu punya capability untuk menginstankan sesuatu. Itu yang penting. Itu mindset yang pertama tentang perubahan diri. Mindset yang kedua, guys, adalah goal setting mindset. Kadang-kadang kita itu ya, gue kalau ngomong ya Den sama Christina gitu, kadang-kadang kita as a human being itu kan kalau bikin goal itu kayak jagoan, kayak kita mendarat jadi Tuhan, bro. Jadi kalau bikin goal itu kalau bisa 10 gitu kan, 20 gitu kan. Tapi ngerjain 1 aja belum tentu kuat, bro. Jadi kita harus belajar tentang bikin goal setting. Dari situ kita harus tahu strateginya gimana kita bisa achieve. Nah yang ketiga adalah mindset namanya patient mindset. Sabar bro, sabar sis. Karena semua itu kalau kita, kemarin siapa yang ngomong ya? Oh tadi, Coach Tom ngomong. Kita harus tenang. Kalau tenang baru bisa clear otaknya, baru bisa fokus. Jadi kita kalau punya passion, kita bisa arrange, kita bisa mengendalikan diri. Kapan kita kebut, kapan kita ngerem. Yang keempat, teman-teman, adalah courageous mindset. Courageous itu keberanian. Oke? Keberanian di sini bukan keberanian melangkah. Kalau nggak berani melangkah, gue tendang, gue jorokin, lu juga bakal maju, gitu kan. Tapi yang susah adalah keberanian menerima bahwa kita itu bukan manusia yang perfect. Kita itu juga punya kelemahan. Keberanian untuk mengakui kelemahan itu, keberanian untuk menanya, minta tolong. Kadang-kadang kita minta tolong aja udah banyak consideration gitu loh. Nanti apa kata dia, apa kata dia, apa kata dia. Gue sukanya sama Denny tau nggak lo, sama Christina berdua nih apa. Kalau lagi duduk, misalnya dia orang nih udah pinter, udah jago, udah gila gitu ya. Kalau kadang-kadang bisa, Nil, menurut lu gimana? Atau Den, menurut lu gimana? Nggak ada tuh rasa kayak kita tuh harus, ntar kalau gue nanya begini, gue kelihatan bego depan Denny. Nggak peduli. Mau nanya aja gitu. Karena kita udah believe kita tuh bukan manusia yang we know it all. We have to grow, we have to learn. So, keberanian untuk menerima kenyataan bahwa gue itu punya kelemahan dan gue harus belajar dan improve. Oke? Mindset kelima adalah focus mindset. Kita kalau udah mau menuju ke satu tujuan, fokusnya ke situ, udah jangan fokus ke distraction. Lu lagi nyetir nih jalan tol, lu tujuannya Jakarta Bandung. Di sebelah kiri ada orang lagi ngumpul. Mata lu bukannya lurus, lu malah nengok. Itu namanya distraction, guys. Nah, kalau lu keseringan nengok, lu nggak akan achieve apa yang lu mau achieve. Karena begitu lu udah keseringan dapat distraction, lu kecapean, fokus lu pindah, dan lu capek. So, focus mindset is very important. Oke? Dan yang keenam, itu adalah growth mindset, which is positive thinking. Dan itu adalah tentang being optimistic. Bukan berarti orang yang berpikiran pesimis itu negatif dan mereka jelek. Tapi memiliki negatif perspektif itu bagus untuk berantisipasi. Tapi jangan jadiin itu kekuatan lu. Kekuatan lu adalah di optimism. Jadi gua optimis kalau gua terus-menerus melakukan ini dan gua improve, gua akan capek. Yang tadi gua bilang, Christina Lee itu kalau mau belajar sesuatu, dia bakal berangkat nih. Misalnya dia lihat nih ada sosok misalnya gue sebutnya misalnya siapa namanya siapa sis yang lu pernah pergi? Siapa? Mas J. Itu Mas J. Misalnya. Dia bakal berangkat nih sama teman-teman 3-4 orang pergi ke Bandung misalnya nongkrong 2 hari, sehari. Dia bakal ngobrol sama orangnya, dia bakal get to know, dia bakal understand. Nah,
Dia optimis, if I have to do something, and if I have to see someone who has something greater than me, let me learn, let me understand deeper. Danny bakal berangkat all the way ke US untuk ketemu Russell Brunson. Dia nggak bakal berhenti. Because growth mindset is about optimism. Optimism means you will do whatever it takes. You will do whatever it takes. Because you believe that you trust. Kembali ke poin 1, trust that you can do it. Terakhir, ini adalah mindset ke-7, adalah the learning mindset. Kita harus tahu, kita tuh tipe orang kalau belajar tuh gimana sih? Ada yang belajarnya pakai audio, ada yang belajarnya pakai video, ada yang belajarnya harus baca buku, ada yang kalau belajar dia harus pakai audio, video, kalau perlu sambil tulis-tulis. Ya, so there are many ways. Lu harus tahu, lu tuh tipe orang yang kayak gimana kalau belajar, efektifnya kayak gimana. Understand yourself, understand yourself. And dalam proses 2 hari ini, kalian mendapatkan ilmu. Ilmu itu yang masuk ke lu nggak lebih dari 7%. Kenapa? Karena lu lagi tempa semua kepala lu dengan informasi. Tapi cara mengetahui ilmu yang benar-benar relevan sama diri lu adalah nanti lu ketik semuanya di chat, top 3 aha moment, cuman 3 aja. Top 3 aha moment, aha spasi nama orangnya, nama coachnya, nama pembicaranya, dan poin yang paling kena di diri kamu, sebutin untuk hari kemarin. Top 3-nya aha moment-nya apa, diketik. Top 3 ya, cukup 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Yang benar-benar sangat impactful, gue banget, ini gue butuh banget, ya nanti diketik. Oke, so itu adalah tentang 7 mindset, saya ulang lagi, self-trust, goal setting, patient mindset, courageous, focus, growth, and learning mindset. Nah, sekarang kita masuk ke mindset sales. Mindset sales kalian semua dapat, jadi saya bakal baca cepat aja. Sales itu adalah memahami dengan jelas faktor mengapa. Ngapain gue jualan? Ngapain gue butuh duit? Ngapain gue kayak orang gila nyari-nyari duit? Ngapain gue jualan barang ini? Nah, mengapanya harus kuat. Kedua, sales itu membantu, bukan menjual. One more thing, teman-teman ya. Saya itu dulu penganut orang yang benci sama kata sales. Saya dulu itu penganut benci kata sales. Karena impression saya tentang sales adalah mengemis. Ternyata setelah ikut Xpreneur, saya menyadari untuk menjadi seorang sales itu lebih keren daripada jadi menjadi seorang CEO. Karena lo harus punya semua quality. Lo harus punya semua quality. Lo harus ngerti human behavior, lo harus ngerti produk, lo harus ngerti emotion, lo harus ngerti how to connect with people. It's not easy. Jadi jangan pernah menertawakan seorang sales yang datang ke tempat Anda. Setidaknya kalau Anda tidak suka sama produknya, Anda bisa dengan sopan menolaknya. Jangan pernah menganggap dia rendah karena suatu hari dia bisa lebih kaya dari lu. Jadi sales itu adalah sebuah skill, teman-teman. Oke? So focus on that. Sales is about helping. Kalau kitanya maunya pakai sales sebagai cara maksa, nodong, itu jelek gitu kan. Memiliki niat yang jelas, itu poin ketiga. Poin keempat, fokus pada kendali. Kendali apa? Kendalikan conversation, kendalikan feeling, kendalikan thinking, oke? Dan yang kelima adalah lebih sering mendengar. So, Coach Alfalak kalau nggak salah kemarin sharing powerful questioning. Jadi kita harus belajar tentang questioning. So talk less, listen more. Itu adalah the best way to communicate and to deliver value. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke communication mindset. Communication mindset saya cuma ada 2 poin. Poin pertama adalah speak to uplift. Lu kalau nggak bisa bikin orang feel good, feel motivated, feel inspired, atau membantu menyelesaikan masalah mereka, better shut up. Oke? No need to speak. Yang kedua adalah techniques of sharing. Sharing itu ada 3. Ini saya belajar dari orang yang saya sangat amat kagumi, namanya Lisa Nichols, back in 2013. Itu dia bilang banyak orang itu nyangkut di poin 1, namanya telling a story. Karena kita dari kecil udah terbiasa mendengarkan cerita. Makanya kalau orang cerita tuh kita kayak terfokus. Telling a story, oke?
Tapi ada level yang kedua, yaitu selling a story. Jadi pada saat kita telling, kita sebenarnya lagi selling. Oke? Tapi teknik yang paling mengerikan itu showing the story. Showing the story itu seperti apa sih? Pada saat saya ngomong tentang sebuah produk atau sebuah experience, Anda sebagai pendengar itu bukan hanya mendengarkan, tapi sudah bisa memvisualisasikan di benak Anda, di pikiran Anda, itu kayak film sedang berjalan. Dan kalau udah masuk ke fase itu, you are one of the greatest communicator. Greatest communicator. So belajar tahapnya pertama yang belum biasa tell a story, belajar tentang telling a story. Butuh kesabaran toh. Then you belajar tentang fase selling a story, then you go into fase showing a story. Oke? Terakhir, saya akan share tentang money mindset. Money mindset yang saya akan share adalah simple. Pertanyaan tentang keyakinan Anda terhadap uang. Semua orang di sini masuk ke acara ini pengen belajar supaya menjadi dirinya lebih baik, supaya bisa bekerja lebih giat, lebih efisien, supaya bisa mendapatkan income lebih bagus. Goalnya ultimately you want to have a beautiful life with a lot of money, misalnya. So you ask yourself this question: are we afraid of money? That's the question number 1. Kalau iya, why? Question number 2. Are we in love with money? Kalau iya, why? Ketiga, what is money to me? Keempat, how does money function for me? Itu buat kita ngecek ya. How does money function for me? Kelima, money is a tool or energy for me? Keenam, do I deserve money? Lots of money? Lots and lots of money? Nah, itu pertanyaannya. Terakhir, why do I deserve it? Oke? Itu adalah the way we question ourselves on how we check kita punya keyakinan, kita punya belief system terhadap money. Conclusion-nya dari mindset tadi adalah pesan saya, pengalaman tanpa kompetensi itu Anda akan mendapatkan low sustainability. Kompetensi tanpa pengalaman Anda akan mendapatkan short-term security. Tapi kompetensi ditambah pengalaman, ditambah personal branding sama dengan roadmap to successful journey. Journey. Success, I never say destination, it's a journey. Okay, guys, Denny and Christina. Yes. Habis gue barusan sharing tentang mindset, gue yakin kita bertiga at some point punya satu benang merah. Kita bertiga adalah pelaku, yaitu entrepreneur. Kita juga punya sisi profesional dan kita juga pemberdaya. Itu yang membuat kita sebenarnya memiliki the blend. Do you agree, Christina? Do you agree, Denny? Yeah, definitely. Nah, Definitely. sekarang relate to mindset, relate to strategy, relate to marketing. Gua pengen tanya sama Bro Denny satu question di sini dalam discussion kita. Apa yang membuat lo yakin untuk bangun Tribelio satu dan challenge lo untuk memasarkan Tribelio itu apa? Dan kok lu masih terus yakin? Nah itu deh. Okay, good question, very deep question. Kalau dari sisi personal adalah kalau misalkan ngomongin marketing, sales, building company dan sebagainya, aku udah lewat, ya kan? Udah jualan suplemen, kemudian udah jualan suplemen udah kayak 20 tahun kan jualan suplemen dari tahun 99. Jualan CD games pernah, jualan properti bareng Bong Chandra pernah, jualan MLM pernah, director juga kemarin di 2017, jualan kelas pernah, jualan online course pernah. Something yang aku belum pernah berhasil adalah bikin produk digital yang gede. Kalau cuma bikin course gitu, produk digital course gitu. Wait. Sorry. Lu barusan ngomong satu kata yang teman-teman harus ngerti. Denny bilang kalimat ini kemarin dan hari ini diulangi. Saya pengen melakukan sesuatu yang saya belum pernah berhasil. Please underline kalimat itu. Lo orang kalau lagi mau bisnis, jangan cari yang udah pernah berhasil. Ini orang lagi bikin yang dia belum pernah berhasil. Pakai inget ya lo, oke? Terus lanjut, Den. Ya, jadi
kalau ngomongin fail, aku di 2007 itu pernah bikin namanya Sporty No Life. Itu Yes. basically kayak Friendster. Fail. Yeah. 2010 aku bikin Six Reps. 2010 Yes. 2011. Yeah. You know what? Isinya adalah foto porno banyak banget. Kita punya tim buat beresin foto porno gitu kan. Six Yeah. Reps, it's a social media. Iya. Gue pernah ikutan tuh Six Track tuh ya waktu lu baru bikin. Itu Yes. udah lama banget. I think Udah maybe lama banget. 8 years ago, 10 years ago. Ya. Iya, jadi udah banyak banget aku bikin startup bisnis, aku bikin story grab yang hari ini bisa jadi kayak Instagram story, tapi time-nya terlalu early banget 2013. So many failure di digital gitu. Jadi kayak ini aku udah ketemu nih harusnya nih orang butuh nih, dan ketika kita luncurin pun juga ada yang sudah berhasil gitu pakai ini dan berhasil menghasilkan miliaran. So itu aku ngerasa bahwa ini harusnya benar nih. Produk market fit itu harusnya benar karena yang pakai sudah berhasil. Cuman belum match banget. Nah, ini yang kayak I need to unlock this gitu. I need to have the skill untuk unlock this gitu. Once I got this, once I know how to do it gitu, kayak gimana sih kalau misalkan aku bisa berhasil unlock this, maka skillku akan very 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 expensive. You know, in a global scale. Kalau aku cuma bisa jualan, skillku murah sebenarnya. Di hire jadi sales, it's good, it's making money. Cuma untuk hire sales itu banyak. Tapi kalau you have the skill untuk bikin billions dollar company, itu rare skill. Yoi, setuju bro. Right? Itu namanya high income and a visionaire. Yes, Capability. gitu. Ya. Bro, ingat nggak waktu kita ngomongin Tribelio itu kita sempat ada discussion hampir 2 jam ya waktu itu ya. Dan gua berusaha menjadi the bad cop yang terus menceritakan lu tentang how pessimistic I am terhadap produk. Ingat nggak? Based on the community. Ingat ya? Jadi saya sama Denny itu bisa berinteraksi sampai ibaratnya gue bisa ngedorong hal-hal yang pesimistik bahwa ini nggak akan work kalau di Indonesia, ini nggak akan begini, ini nggak akan begini, nggak akan begini. Tapi buat Denny itu menjadi anticipation. Buat Denny itu bukan menjadi oh shoot, gue kayaknya nggak usah jalanin ini. Enggak, dia malah oke, kalau memang begitu gue rubah gitu. It's a challenge by the way. It's a challenge gitu kan. Jadi setiap itu kan kayak there's a challenge. Bahkan kita minta user feedback-nya ngomongnya gini. Setiap kali kamu pakai Tribelio dan bingung, give me feedback. Yes. Karena kita di tim ini ingin mengeliminate itu kebingungan itu. Jadi user tidak boleh lagi ada yang ngatain kayak aku mau upload foto tapi bingung. Kata-kata itu harus hilang. How? Kayak gitu. Jadi dan dalam proses itu, gue pun pernah ngobrol sama Christina. Ingat nggak, Chris? Gue bingung nih si Denny pede banget bikin Tribelio padahal gini. Kita pernah ngobrol. Tapi teman-teman harus, ini saya kenapa ngobrol begini, Christina juga kasih insights yang menarik banget waktu itu. Sebagai seorang pebisnis yang sangat menggunakan Facebook, dia melakukan perbandingan terhadap Facebook dengan Tribelio waktu itu. Facebook Group tepatnya. So, ini aku lagi cerita, kenapa ngomongin cerita ini, teman-teman harus dengar. Karena proses membangun Tribelio was not a joke. It was not a joke. Jadi, teman-teman dekatnya pun bisa mendoubtful terhadap visionnya Denny. Jadi, tapi dia tetap stick to the course, tetap fokus on the course, sampai ada beberapa proven success stories yang memang terjadi dalam Tribelio sendiri. Bahkan waktu itu ada perubahan ya bro, awalnya buat artis. Oh enggak. Kita nggak pernah buat artis sih sebenarnya sih. Sorry, maksudnya selebgram waktu itu. Tujuannya buat komunitas mereka. Community tetap enggak. Tetap community sih. Yang menarik yang lucunya adalah ketika aku cerita itu ke Velin pertama kali pun dia juga nggak ngerti apaan ini. Pokoknya I support you gitu. So can you imagine dia nggak ngerti, pokoknya I support you, orang tuaku juga kagak ngerti, I support you gitu. Dan teman-temanku kagak ada yang peduli. Terus ada yang ngatain bisnis lu kagak jelas banget, lu cuma jualan buku. So many mereka nggak ngerti funnel dan sebagainya. Ada yang bilang kayak, Dan gampang lu ngomongnya gitu kan. Aku sampai balasnya apa? Ya gampang memang buat yang mengerti. Yes. Yang nggak ngerti kayak lu juga susah bro. Nah kayak gitu. So Okay, now I'm gonna shift to Christina about her journey. Jadi teman-teman, Christina tuh keren. Journey-nya yang gue suka itu, dia itu pernah main saham atau forex, gue lupa. Pokoknya jebol lah tuh duit 3M dalam berapa hari gitu kan. Wah, sini modalin gue dong. Nah, dari situ gue nggak ngerti satu hal, Chris.
lu itu kan cewek itu kan pada umumnya itu chill gitu ya. Lu kok bisa sampai masuk ke dunia technical banget, udah gitu lu masuk ke dunia mindset, udah gitu lu masuk ke dunia yang paling gila nih guys. Ada perkumpulan internet marketer waktu itu beberapa tahun yang lalu di Bandung. Yeah. And I think she is the only female, and there is one more, River Maya, who is the senior one, ya kan? Yang hadir. Jadi lu bayangin dari 200 cowok cuma ada 1 atau 2 cewek yang memang dominan in the internet marketing world. Gokil. Itu gokil sekali, Chris. I mean, for a woman, you are so powerful. I am so proud. Thank you. Share me the journey, Chris. What made you build 101 Red, and how was your challenge waktu memasarkan, strategi memasarkan? Intinya sih sebenarnya karena gue itu orangnya memang demen ngulik, jadi gue itu juga baru nongol, baru mungkin kayak tahu kalau internet marketers itu punya komunitas itu justru di tahun 2018 akhir ya, benar-benar. Apa 2018 awal ya? Sorry, awal. Jadi sebelumnya juga belajar Facebook Ads segala macam, itu juga malah kan laki gue yang lebih ngerti waktu gue mulai masuk dunia online. Lu kenapa nggak belajar Facebook Ads aja nih gitu. Waktu itu kan masih tahun 2011 kan, 2011. Dan karena laki gue bilang, lo coba deh Facebook Ads buat online shop gitu kan. Di situ gue mulai nguliknya di YouTube juga jarang. Akhirnya ketemu blog bahasa Inggris, gue bacain semua, gue ikutin. Jadi benar-benar kulik-kulik sendiri gitu. Jadi learning by experience. Jadi kalau mungkin orang ngeliat gue, apakah gue pebisnis yang kayaknya jago banget? Enggak juga. Sebenarnya gue itu lebih ke arah tiap kali gue gagal ya gue selalu coba lagi, dan gue tuh nggak pernah putus asa gitu. Jadi itu yang bikin gue kayak gue sekarang. Jadi gue tahu karena banyak nanya juga, banyak cari tahu. Dan kalau 101 Red sendiri berdiri lebih karena gue akhirnya ngelihat produk yang paling gampang dijual itu adalah produk yang dibutuhkan, dan tinggal lihat aja masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jadi di tahun 2016 awal itu gue ngelihat dong, zaman itu kan rata-rata website kan yang baru nongol-nongol itu yang kalau jualan online taunya cuma jual putus, terus kalau misalnya mau jadi reseller gimana? Oh, mau jadi reseller lu beli putus, nggak ada dropship, nggak ada istilah dropship itu, nggak ada. Maksudnya dari sisi website ya. Bahkan di marketplace setahu gue juga belum ada fitur dropship setahu gue. Terus juga udah gitu juga kan ribetnya lagi adalah kalau misalnya mau dapat harga yang lebih rendah, lu kan mesti beli banyak, nyetok. Sementara kalau di marketplace kan juga marketplace sendiri, online shop, paling kalau kita mau jadi reseller dropship pun belum tentu dikasih harga yang lebih rendah daripada harga ecernya. Makanya dari those kind of problem gue kumpulin, akhirnya terbentuklah 101 Red, di mana orang bisa jadi member, udah langsung dapat website sendiri, di-replicate gitu. Dan kemudian juga dia langsung bisa dapat marketing kit, tinggal upload, dia mau upload ke marketplace juga udah ada CSV feed-nya. Terus juga kita hadirkan mentor untuk pembinaan cara penjualannya gimana. Ini loh cara optimasi di Instagram, ini loh cara optimasi di marketplace, ini loh cara optimasi di TikTok bahkan, dan itu selalu update, dan saat ini ada 3 mentor. Jadi kita tuh benar-benar ibaratnya ini juga berbalik dari pengalaman gue waktu gue memulai bisnis online sendiri. Gue sendiri adalah dropshipper, tapi gue sistemnya pre-order dari luar negeri, di mana supplier gue itu yang bikinin gue website. Jadi gue itu ingin mereplikasi Christina berikutnya, karena proses yang gue jalanin ini berhasil sampai gue akhirnya bisa sampai sekarang. Cumanya kan waktu itu gue kan belajarnya lama tuh, butuh di support ini nyari sendiri segala macam. Terus juga marketing kit kan gue mesti gaji orang, foto produk segala macam. Nah jadi yang gue replicate adalah gue bikinin website buat para reseller gue, produknya udah tinggal satu centralized dengan satu database gue, dan marketing kitnya gue sediain, lu mau foto gue kasih, lu mau materi TikTok gue kasih, lu mau CSV gue kasih, dan cara pembelajarannya gimana pun juga akhirnya kita ajarin juga, bukan akhirnya, dari awal juga kita ajarin. Terus akhirnya mulai berkembang, yang terakhir ini gue itu lebih mempercayai ketika gue buka keagenan buat yang brand gue yang Lumai Colors, itu pun bahkan setiap agentnya itu kita iklankan. Jadi kita tuh bikin iklan itu nggak pernah ada pembelian ke pusat. Jadi ketika iklan diklik, pembeliannya langsung lari ke agent.
Dan ini mungkin ada orang berpikir, lu rugi amat dong, kok lu ngiklanin agent, padahal kan kalau lu langsung jualnya ke end user kan untung gue lebih gede kasarnya gitu kan. Tapi gue ngerasa kalau kita run together kita bisa go far gitu loh. Dan akhirnya gue juga pikir apalagi di situasi pandemi kayak gini ya, misalnya amit-amit gue kena PSBB kan agent-agent yang stokis nih, kalau agent itu disebutnya stokis ya, mereka masih bisa berjualan, bisnis gue masih bisa running gitu kan. Dan mereka juga, gue ngelihat itu jadi lebih semangat. Yang tadinya males belajar nih misalnya, padahal tiap hari ada modul. Tahu-tahu dapat leads masuk, aduh ini gimana cara closingnya, baru buka modul yang udah gue kasih, baru nonton video-video gue, cara closing kayak gimana. Itu very, very interesting sih. Jadi gue ada kepuasan tersendiri sih ketika membuat komunitas 100 dan yang keagenan Lume Colors ini gitu. Itu sih. Keren. Jadi gini, Chris, tadi teman-teman kalau udah denger Denny tadi cerita, Christina tadi cerita. Nah, yang keren nih, gue pengen tanya sama lo orang berdua, langsung aja tektok jawabannya, kita ngobrol santai aja. Iya. Lu pada kok mau banget sih ribetin pala lu dari ujung ke ujung untuk orang lain? Lu mikirin, kenapa sih lu mau ribetin banget diri lu? Karena kalau dari sisi gue, kalau gue percaya, kalau gue mikirin rezeki orang, Tuhan yang mikirin rezeki gue, gitu aja sih. There you go, mindset. Lo itu siapa, bisanya apa, untuk siapa. Den, gimana Den? Sama sih. Jadi bayangin aja, ketika aku bikin sebelum Tribelio itu kan digitalmarketer.id ya. Itu kan bahkan pemikirannya adalah aku bikin kelas, kemudian aku ngajarin, semoga teman-teman di sana tuh sukses gitu. Cuman, in one way, kan waktu aku bikin Tribelio, bisnis modelnya kan aku ubah nih. Kalau yang aku bantu make money, baru aku dapat money juga. Kalau yang kemarin itu kan aku jualan course, jualan kelas nih misalnya. Kalau ikut belajar, belum make money, audiensnya belum make money, aku sudah make money duluan. Ya kan? Makanya aku shift kayak sekarang nih. Yuk bareng-bareng nih. Dengan begitu aku punya kewajiban untuk make our member, chief di Tribelio itu successful. Karena begitu mereka successful, mereka baru mau bayar ke kita nih. Bisnis modelnya aku ubah kayak begini loh. Ini kan sebenarnya mempersulit aku sendiri nih. In one way, itu mempersulit aku sendiri. Tetapi kalau diperhatikan bahwa ketika ini works, ini snowball. Saling membantu ini jadi snowball. Efeknya adalah jadi besar sekali. Betul. Dan teman-teman pasti akan sharing dong. Begitu sharing itu akan saling membantu. Aku bisa promote their tribe, komunitas mereka. Mereka bisa promote Tribelio juga. Jadi together we go bigger. Gitu. Iya, bener banget. Dan kalau gue boleh tambahin juga, bisnis itu sebenarnya mostly mengenai mindset sih menurut gue. Kalau kita dalam berjualan, kita tuh sudah berasumsi itu bahwa orang pasti beli. Itu pertama, itu juga mindset kan. Orang pasti beli. Itu juga akan terpengaruh dari cara kita nanyanya. Jadi gimana sih kalau ngomongin kayak law of attraction pun sekalipun nih, kalau kita perhatiin buku-buku teknik closing segala macam gitu ya, sebenarnya itu based dari asumsi dan keyakinan bahwa orang yang mau beli produk kita itu pasti beli. Makanya nanyanya bukan sis jadi nggak. Kalau nanyanya sis jadi nggak aja itu ada keraguan kan. Tapi karena kita yakin dia mau beli, nanyanya kan jadi beda. Sis, lu tadi transfer ke BCA apa ke Mandiri? Jadi hal-hal things like that gitu loh, yang sebenarnya ilmu sales itu sangat erat sekali dengan law of attraction juga. Keyakinan kita, yakin dia pasti beli. Terus yang kedua juga, kalau kita ini yakini bisnis itu buat menolong orang gitu ya, dan segala sesuatu perbuatan kita itu ujung-ujungnya buat ibadah juga, ibaratnya namanya juga nolong orang. Kita yakin kalau produk kita ini gua garis bawahi kata yakin ya, kita yakin produk kita ini akan menolong dia, entah kalau mungkin dari segi kosmetik akan lebih percaya diri, itu kan tetap menolong kan. Kalaupun dia nggak jadi beli produk kita, yang namanya juga kita niat nolong, dia nggak jadi kita juga nggak baper. Kalaupun dia nggak jadi, kita tetap berlaku sebagai konsultan yang tetap setia. Kalau dia nanya-nanya, kita tetap nggak jutek. Ujung-ujungnya juga nggak dapat duit, tapi dapat pahala gitu aja sih. Itu aja sih prinsip gue. Kayak mengingatkan aku jadi satu hal tadi ya. Jadi kalau misalkan PDKT ke cewek, jangan nanya, mau jadian nggak ya? Tapi tanya, kenapa lu suka gua? Sebutin 5 hal why you like me. Iya benar, langsung pede aja. Boleh kalau sebutin 5 hal yang bikin lu suka sama gue. Ya, khusus buat yang single ya, kalau yang udah punya bini jangan melakukan itu ya. Tanya sama bininya lagi buat refreshment, why do you stay with me gitu, why you like me gitu. Betul. Iya, itu namanya affirmation gitu kan. Oke. Tadi ngomong-ngomong begini ya, gua memperhatikan tentang mindset yang gue lupa sebut, namanya mindset gagal, teman-teman. Jadi ingat teman-teman,
bahwa lo pade yang sudah berjuang, itu lo bukan orang gagal. Cara lu yang belum pas. Oh iya. Waktunya yang belum pas. Persiapan lu yang belum pas. Jadi bukan lu-nya yang gagal, cara lu yang gagal. So, kalau Bro Neil bisa jatuh bangun waktu si Christina interview gue, dia udah pusing, jatuh bangun. Gila, Nah. 5 jam itu men interviewnya. Gue singkat jadi 1 jam, gue bingung mau nge-cut yang mana. Habis ini keluar Snyder Cut. Nah, itu gimana? Karena never give up. Karena I believe it's not me who failed, it's my way that was not right. Gitu. Or my market that was not right, or my timing, or my knowledge, or my preparation. Jadi, itu proses, teman-teman. So when we are awakened, kita udah sadar, kita punya banyak tools, ya. Kalau Bro Paulus selalu bilang itu, tools-nya itu kalau manusia tuh cuma punya palu, ya dia taunya gimana cara ngetok paku atau ngetarik paku. Kalau cuma punya palu doang. Tapi kalau dia punya obeng, dia punya tang, dia punya banyak tools, dia bisa apply dimanapun. So, knowledge itu penting buat itu. Jadi kita jangan pernah, belief-nya kita tuh bukan kita yang gagal. So, please keep that in mind. Belief-nya bukan kita yang gagal. Bisnis itu gampang. Dan kalau gue boleh tambahin, kalau lu mau bangga, kebanggaan terbesar itu bukanlah kalau lu nggak pernah gagal. Tapi lu mesti bangga ketika lu mampu bangkit ketika lu jatuh. Itu dia. Yes, betul banget. Kalau nggak pernah gagal itu jadi challenging banget adalah ketika kita mau mencoba sesuatu yang baru, kita jadi takut breaking the record. Yeah. Wah, nanti ini gagal nih, rekor gua jatuh nih, gitu kan malah repot nih gitu. Gue pernah ngobrol sama Arli, bos, di Solo ya, kita ngopi. Dia pernah ngomong satu kalimat, gue itu takut nih, kenapa? Bisnis gue lagi lancar banget nih, kayak nggak ada problem. Gue takut bro. Jadi orang yang lagi lancar takut banget nyaman, bisa takut, gitu kan? Jadi teman-teman yang lagi dalam kondisi problem, kalau takut salah bos. Justru lu takutnya pas lagi smooth. Justru kalau lagi ada problem, lu jangan takut, itu keren. Well, yeah, I think ini sih dari Bro Neil di awal banget tadi ngasih insight yang di awal banget. Satu hal pesan saya adalah jangan judgment to anything. Yes, betul. Be observer, itu aja sih. Karena kayak melabel diri sendiri itu kan judgment ya. Kalau caranya belum tepat kan kita cari cara baru. Kalau caranya belum ketemu kan kita nanya orang lain. Tapi kalau kita ngelabel kita adalah failure, ya udah sampah aja. Ya kan? Barang rusak ujungnya di mana? Tempat sampah. Tapi kalau belum ketemu caranya kita ulik. Betul. Gitu, so that's mindset. Oke. Kalau gue boleh tambahin lagi satu kalimat, ketika kita mencoba, memang kemungkinannya ada 2, bisa gagal, bisa sukses. Tapi kalau kita nggak mencoba, pilihannya cuma 1, ya gagal, udah itu aja. So lawan kata dari sukses itu bukan gagal, karena gagal adalah proses menuju kesuksesan. Lawan katanya adalah berhenti. Yes. Okay, any questions you have for me, Danny and Christina? I think lu belajar all those kind of mindset itu dari mana sih? Karena semua teman di sini juga pasti pengen tahu gitu kan. Ya, beli bukunya Bro Neil, oke, one thing gitu. Tapi kayak perlu puluhan tahun kayak lu gitu untuk dapetin semua, atau ada shortcutnya nggak sih untuk? Ya, kalau shortcutnya nanti ikut main hack 101 gue, emang shortcut gitu, gue hack semuanya. Tapi kalau lu tanya proses gue belajarnya gimana, ada beberapa layer. Layer pertama adalah gue itu ada similarity-nya kayak lu tentang ngototnya itu dulu. Jadi ngotot banget dulu untuk mau jadi orang yang sukses, cuman definisi. Nah, definisi sukses itu tiap orang beda-beda dan ternyata deh. Pasti ada fasenya. Mungkin waktu gue very in my teenager itu definisi sukses gue adalah I can have a lot of money to spend the money, bukan to save the money. Ya kan? Nah, to spend the money. Tapi as I grow, kan kita butuh dianggap status and all that. Plus gue punya itu, dan gue punya bisa dibilang apa ya, mental block, karena gue lulusan SMA, gue nggak sempat kuliah. Jadi gue untuk nge-fight mental block itu gue akhirnya banyak belajar, banyak baca, banyak berkenalan, dan akhirnya sampai ya punya sahabat seperti sekelas Doktor Tintin, ya kan? Dan itu istilahnya buat gue kebanggaan gitu loh, bisa ngopi bareng sama orang-orang yang. Let me cut you di sini. Tadi mundur sedikit tadi. Gue lulusan SMA jadi mental block.
what is the trigger untuk changing the mindset? Triggernya itu apa? Karena sama aja, orang nggak lulus SMA, ada yang sukses, ada yang nggak sukses kan. Banyak kan yang kerasa bahwa gua cuman, and then stop gitu. Triggernya ini loh. Oke. Triggernya itu pada saat gue pernah pergi ke satu perkumpulan. Oke. Di situ ada para profesor. Oke. Semua lagi introduce one another. Gue ada dua feeling saat itu, bohong apa jujur. Jadi gue pas introduce diri gue jujur. I'm a businessman, I'm an entrepreneur. Dia tanya, lu lulusan mana? Gue bilang gue lulusan SMA. Kagak dianggap gue, Den. Habis itu dia orang ngomong sendiri, gue kayak nggak ada artinya, Den. Oke. Di situ gue langsung, I'm gonna screw you all, gitu. Exactly. Jadi kayak selalu ada kayak, kalau baca di buku kan juga ada tuh, berarti ada kayak momen di mana kita tuh harga diri kita tuh kayak dijajak dulu gitu. Iya, betul. Ya kan? Pasti ada itu tuh, somehow gitu. Gak tau kalau Christina gimana? Tin, gimana lu, Tin? Ada gitunya nggak, Lin? Atau hidupnya enak-enak saja? Pas apa nih? Pas injek-injek. Turning point. Turning point yang kayak ini tadi kayak harga diri diinjak-injak or something lah, yang bikin kayak gua harus balas dendam nih, in a positive way gitu. Apa ya? Hidupnya enak nih dia. Turning point gue justru kayaknya waktu gue masih kecil kali ya, waktu masih 15 tahun dikirim ke Amerika sama bokap gue, exchange student, dan bener-bener nggak dikasih uang jajan. Jadi bokap gue kayak ngirim, oke, lu kan udah tinggal sama host family, lu kan makanan udah terjamin, ya udah dong. Jadi kayak terus kan gue bilang, papi ini kan lunch mesti bayar. Ya udahlah, lu coba cari kerja. Soalnya kayak bokap gue terinspirasi anak-anak orang yang keluar negeri lain kan kayak pada kerja di McDonald lah atau kerja di mana kayak gitu-gitu. Padahal gue baru 15 tahun. Nah akhirnya ya gue kerja dengan apa yang gue bisa gitu loh. Gue kerja jadi tukang kerokin lumut kolam renang tetangga lah, bersihin got lah. Sampai gue di Disney World itu gue sempet magang jadi gambar karikatur orang, dibayar $30. Nah, dengerin tuh, bagian itu belum ya, kita belum interview dia, Den. Bagian pokoknya dari situ gue ngerasa gila. Karikatur princess gak? Ah, kenapa? Enggak. Karikaturnya princess gak? Jadi di situ gue ngerasain gimana waktu itu struggle-nya nyari duit, kayak nyari duit tuh saat itu susah gitu loh. Makanya gue pelit di saat itu. Jadi udah terkumpul duit, mau orang lain kayak ke McDonald nih biasanya teman-teman gue bule kan pesennya langsung paket dong, burger, kentang goreng, terus Coca-Cola segala macam. Gue aja kalau di sana tuh gelas Coca-Colanya kan yang plastik tuh gue bawa pulang karena kan mereka kan vending machine-nya di luar kan. Jadi kalau gue ke sana lagi gue tinggal ngisi. Terus gue paling nyoba beli kentang goreng kayak gitu-gitu. Tapi dari situ jiwa juang gue muncul. Jadi gue ngerasain struggle-nya nyari duit, tapi gue ngerasain fun-nya. Ih keren nih bisa punya duit dengan cara kayak gini, gue bisa menghasilkan duit kayak gitu tuh ada kebanggaan tersendiri sih. Dan itu terbawa sampai sekarang. So that's the changing moment di situ ya. Sebenarnya memang kayaknya itu tipikal anak-anak rantau ya. Biasanya kalau sampai ke luar negeri atau nggak usah keluar negeri deh, keluar daerah pisah sama orang tuh biasanya pulangnya lebih tangguh sih. Kalau yang gue temuin rata-rata kayak gitu. Interesting. Mantap sekali. Chris, you have anything you wanna ask me? Lu ceritain Tamagotchi, Om. Itu Tamagotchi sih, itu one of the aha moment waktu gue interview lo. Lo kok bisa dengan nekatnya, udah lo aja yang cerita gimana lo bisa bagi-bagiin gratis ke orang-orang gitu loh, ke toko-toko. Ya, waktu itu gue sebenarnya kalau bahasa sekarang kita ngomongin split testing kalau di digital marketing, ya kan, and funneling gitu kan, zaman sekarang. Zaman dulu otak gue kan otak analog, bukan otak digital, bos, ya kan. Jadi kalau analog kita pakainya sistem engkau-engkau gelodok, jadi sistem spekulasi. Jadi waktu itu gue coba, pertama ada satu kata kunci, kembali ke tadi kata kunci keyakinan. Jadi pas gue lihat itu Tamagotchi, gue yakin ini barang lucu, ini barang seru, tapi bukan untuk orang dulu. Buat gue aja udah seru, gue aja ketagihan tuh, kasih makan pet, kan dan sebagainya. Karena dulu gue punya pet, Chris. Waktu gue di Madiun, pas pindah ke Jakarta, nggak boleh, nyokap gue bilang nggak boleh taruh pet. Jadi Tamagotchi was another alternative to have the psychology of pet. Okay. Then I said, hey, let me try, you know. And that's it. So I went to the shops, beraniin diri, kenalin diri, taruh barang, titip. Gue bilang kalau untung ya lu simpen, kalau enggak lu balikin gue. Simple as that.
Dan dia orang udah nganggep nih orang Bombay gila datang dari mana, dikira gue sales gitu kan. Tapi gue menawarkan itu, ya udah mereka terima aja karena kan gue taruh barang, bukan gue minta apa. Bentar, lu mesti perjelas. Kalau untung buat lu, berarti dia juga nggak usah bayar modal ke lu kan? Nggak usah. Gila kan, makanya tuh gila sih. Jadi kayak bagi-bagi barang gratis. Iya, betul. Jadi konsepnya gue punya waktu itu kepercayaan bahwa kalau gue bagi-bagi barangnya udah gratis, gue kayak menaburkan sebuah confidence that I am giving you a good product that you will enjoy the profit. And if you do, you will call me and order from me. Dan dari waktu awal lu sebarin berapa banyak, terus repeat ordernya berapa ribu akhirnya tuh? 500 Berapa kali lipat? piece. Dalam 500 2 pieces lu minggu bagiin. gue langsung dapat 6.000 piece. Gila kan? Soalnya waktu itu yang jualan masih antara lu atau siapa? Iya, masih very dikit lah ya, little. gila, Very itu little. gila Momentum. banget. Momentum banget, keren. Gitu. Ya itu butuh itulah, the power of kepepet kali ya. Gue nggak ngerti juga. Lihai itu otaknya keren lah, cerdas. Gitu. Oke, sekarang kita teman-teman udah keren banget di discussion-nya Christina Lee ya. Jadi, do you guys agree? Let's open a conversation to our audience. And conversation-nya, teman-teman, kali ini kita conversation-nya nggak ada ketik-ketik. Biasa lo orang udah pada capek ketik. So we gonna have an open mic conversation. Raise hand dulu Jadi ya. raise hand, nanti kita open mic ngobrol langsung. Udah kayak di Kan? Clubhouse gitu. Yoi. Oke, silakan teman-teman, raise hand aja. Nanti biar dipilih. Ntar gue yang pilih deh. Emang cara raise hand gimana sih di Zoom? Gue aja kagak tahu. Itu ada tuh di reaction. Oh, di reaction. Di Iya. paling bawah ada reaction. Diklik terus ada raise hand. Oke. Tapi Itu dia ada. pada belum tahu. Oke. Landmark. Unmute. Landmark. Welcome.